Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo pemirsa, selamat sore. Berjumpa kembali bersama saya Muhammad Syekh Hamid dalam talk show interaktif untuk hari ini Rabu 28 Maret 2012. Dan pada hari ini kita akan berbicara seputar peran masyarakat untuk mencegah DBD dalam rangka penanggulangan risiko bencana yang merupakan hasil kerjasama antara Dishub Intel Aceh dengan di RRA UNDP dan didanai sepenuhnya oleh Multi Donor Fund. Tentu saja bekerjasama dengan TVRI Aceh. Nah pemirsa, tahukah Anda sebenarnya bahwa demam berdarah itu merupakan salah satu penyakit yang sangat mematikan? Walaupun hari ini banyak barangkali masyarakat yang kadang-kadang kurang respon atau kurang peduli terhadap persoalan demam berdarah ini, tapi di sisi lain sebenarnya keberadaan demam berdarah itu sangat mengganggu, bahkan sangat memberikan dampak yang negatif bagi kehidupan masyarakat. Seperti saya sebut di awal, keberadaannya atau efek yang muncul itu adalah kematian. Tentu kita bisa melihat bagaimana bukti-bukti atau fakta-fakta di lapangan hari ini, seperti yang dilakukan oleh tim investigasi dan juga wawancara sejumlah narasumber oleh tim redaksi TVRI Aceh menemukan ada peningkatan jumlah korban dari demam berdarah dari tahun ke tahun. Bahkan Aceh sebagai dilansir misalnya pada tahun 2011 merupakan provinsi yang memiliki angka tertinggi dari sisi penderita demam berdarah. Lalu kita sebagai masyarakat tentu harus ikut serta untuk mencegah atau preventif agar tidak meluas atau mewabahnya gangguan demam berdarah bagi masyarakat kita. Oleh karena itu, peran kita sebagai masyarakat menjadi lebih aktif di sini untuk memastikan hal-hal yang bisa menimbulkan demam berdarah bisa tercegah dari awal. Nah, seperti apa langkah yang saat ini sedang katakanlah digagas oleh pemerintah Aceh melalui Dinas Kesehatan atau juga masyarakat sendiri dalam melakukan aktivitas preventif dalam DBD, apakah sudah tepat saat ini? Kita akan mencoba membedah untuk menemukan solusi-solusi yang lebih tepat lagi apa yang seharusnya dilakukan atau diperankan oleh masyarakat guna mencegah mewabahnya demam berdarah di Aceh. Untuk itu di studio telah hadir dua orang narasumber, tapi kita masih menanti satu lagi. Yang pertama ada Bapak Dr. Abdul Fattah, beliau merupakan Kepala Bidang Pengendalian Penyakit dan Pencegahan Lingkungan Dinas Kesehatan Aceh. Assalamualaikum Pak Fattah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di studio TVRI. Terima kasih. Tentu kita akan membahas nanti lebih detail karena menyangkut DBD ini memang leading sektor adalah Dinas Kesehatan untuk memberi pemahaman kepada masyarakat. Dan pemirsa yang kedua ada Bang Muhtarudin Yaakob, beliau merupakan seorang wartawan dan juga aktif terlibat dalam pemberitaan dan memonitor di lapangan terkait dengan persoalan peran masyarakat dan juga korban-korban daripada demam berdarah. Assalamualaikum Bang Muhtar. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ini kita pertemuan yang kesekian kali ini Bang Muhtar, tapi tentu dengan topik yang berbeda-beda. Dan pemirsa kita masih menanti satu narasumber lagi, untuk itu mudah-mudahan insyaallah beliau bisa segera tiba di studio kita TVRI Aceh. Dan kami mengundang Anda untuk berpartisipasi di line telepon 0651417773 atau di 45868. Atau lebih tepat karena ini studio 2 kita menggunakan line telepon 45868. Sebelum kita berbincang, saya lebih teknis mengenai peran. Penyakit demam berdarah merupakan penyakit yang harus mendapat perhatian semua pihak termasuk masyarakat. Hal ini disebabkan penyakit ini berdampak pada kematian bila seorang pasien tidak cepat mendapat pertolongan. Aceh merupakan daerah endemis demam berdarah. Bahkan berdasarkan data dari Dinas Kesehatan Aceh, kabupaten yang awalnya dinyatakan bebas dari daerah demam berdarah, bahkan mulai ditemukan kasus DBD. Kabupaten tersebut adalah daerah pegunungan yakni Bener Meriah. Meski kabupaten ini terletak 1000 meter di atas permukaan laut, namun tidak tertutup kemungkinan daerah ini terjangkit DBD. Secara umum kasus DBD di Aceh pada tahun 2012 menurun. Namun bukan berarti Aceh telah aman dari DBD. Sejumlah daerah endemis DBD di Aceh diantaranya Kota Luxmawe, Biren, Banda Aceh, serta Aceh Besar terlihat kasusnya mulai menurun. Namun antisipasi DBD harus tetap digalakkan, salah satunya dengan fogging atau pengasapan. Dinas Kesehatan pun menggalakkan pengasapan di lingkungan pemukiman di daerah wilayah endemis demam berdarah Aceh dengan sasaran tempat-tempat yang berpeluang menjadi sarang nyamuk DBD. Kewaspadaan terhadap penyakit DBD dinilai perlu, mengingat masih banyak masyarakat yang hanya berharap kepada upaya yang dilakukan oleh pemerintah melalui Dinas Kesehatan.
Padahal di sisi lain, peran serta masyarakat untuk mengurangi terjangkitnya penyakit DBD menjadi langkah utama sebelum menimbulkan pasien di kemudian hari. Meski penyakit DBD menjadi salah satu penyakit serius bagi masyarakat, tampaknya masih banyak masyarakat yang belum mengetahui secara benar bagaimana mengatasi dan upaya yang harus dilakukan agar terhindar dari penyakit DBD. Demam berdarah dengue ini sendiri terjangkit dan merupakan penyakit demam akut yang disebabkan oleh virus dengue yang masuk ke peredaran darah manusia melalui gigitan nyamuk genus Aedes, misalnya Aedes aegypti atau Aedes albictus. Tentunya nyamuk itu mulai berkembang melalui sejumlah cara, mulai banyaknya tempat tampungan air yang tergenang dan tidak tergantikan, maka muncullah jentik-jentik nyamuk. Terlebih lagi saat ini Aceh sedang dilanda musim cuaca ekstrim, sehingga diperlukan kewaspadaan. Selain pengasapan, Dinas Kesehatan melalui Puskesmas juga mengharapkan agar masyarakat melakukan gerakan menguras, menutup, dan mengubur atau 3M. Nyamuk penyebar virus DBD ini sulit diberantas tanpa dukungan masyarakat dengan menjaga kebersihan lingkungan. Warga juga segera memeriksakan diri ke puskesmas atau rumah sakit bila mempunyai ciri-ciri demam tinggi selama 2 hingga 7 hari, lemah, lesu, bintik-bintik merah pada kulit, gusi mudah berdarah, pendarahan hidung atau mimisan, muntah atau berak darah. Apabila sudah parah, ujung tangan atau kaki dingin dan berkeringat. Bila tidak segera mendapat pertolongan, tentu resikonya dapat meninggal dunia. Masyarakat juga diminta berhati-hati bila memiliki salah seorang keluarga yang menderita penyakit DBD agar benar-benar mendapatkan perawatan kesehatan di puskesmas ataupun rumah sakit. Hal ini disebabkan penyakit DBD dapat menular kepada masyarakat lainnya bila tidak mendapatkan perawatan kesehatan yang cepat. Saya ingin ke Pak Fatah dulu, Pak Fatah, untuk mengupdate barangkali pemirsa kita ingin tahu. Sebenarnya separah apa sih persoalan DBD di Aceh hari ini, Pak Fatah? Baik ya, masalah DBD di Aceh ini berdasarkan data pada akhir tahun 2011, kita jumlah kabupaten yang tertular penyakit DBD ini sudah menjadi 22 kabupaten dari 23. Hampir, satu lagi. Hanya satu, yaitu Bener Meriah. Yang belum? Yang belum, tapi itu barangkali memang karena kasusnya ada mungkin tidak terlaporkan barangkali. Karena kenapa saya nyatakan begitu? Karena Aceh Tengah yang merupakan kabupaten induknya dulu kasusnya juga sudah mulai ada sekarang. Tetapi yang perlu ingin saya sampaikan bahwa pada tahun 2011 ini jumlah kasus DBD di Aceh sudah menurun dibandingkan 2010. Kalau 2010 itu ada 2.854 kasus, sedangkan pada tahun 2011 sampai akhir Desember itu menurun menjadi 2.568, artinya 300 lebih penurunan kasusnya dibandingkan 2010. Berarti secara statistik sebenarnya ada sesuatu yang menggembirakan bahwa hari ini angka persoalan penyakit demam berdarah sudah menurun. Tapi saya juga lansir tadi ada informasi disebutkan bahwa Aceh termasuk salah satu yang tertinggi dalam penderita demam berdarah. Itu benar nggak, Fatah? Dari sisi jumlah absolut kita tidak, memang dari sisi insiden ya, kalau dibandingkan jumlah kasus diproporsikan terhadap jumlah penduduk kita memang yang tertinggi. Bukan tertinggi, masuk golongan tinggi. Yang tinggi itu memang DKI Jakarta misalnya. Ada beberapa daerah di Jawa itu juga memang tinggi. Tetapi kalau jumlah kasus kita hanya sekitar kisaran 2.800. Kalau mereka kan sudah sampai 4.000, 5.000-an. Oke, dari sekian kasus yang tadi disebutkan, kalau tahun ini sudah terlansir datanya oleh Dinas Kesehatan atau belum? Sudah ada laporan, tapi saya tidak bawa. Tapi biasanya karena gini, kasus DBD ini kan seiring dengan ataupun sejalan dengan curah hujan. Betul. Pada saat curah hujan tinggi, itu kasus akan cenderung meninggi kalau tidak ada antisipasi. Nah, kalau di Aceh itu biasanya mulai meninggi kasusnya itu di bulan September. Yang diakhiri itu pada musim hujan sampai bulan April tahun berikutnya itu biasanya tinggi. Nah, mulai Mei, Juni, Juli itu cenderung flat. Nah, kalau kita mau asumsikan itu biasanya kalau tahun pada akhir Desember itu sekitar 300-an kasus, bulan Januari, Februari tidak akan jauh berbeda, sekitar itu. Nah, dari sekian kasus tadi 2000-an disebutkan, walaupun ada penurunan di tahun berikutnya, yang katakanlah sampai pada korban
kematian itu berapa kasus, Pak? Ya, alhamdulillah dari sisi penanganan, karena untuk masalah meninggal ini terkait dengan kecepatan masyarakat meminta pertolongan manakala ada gejala dan juga penanganan di rumah sakit. Secara program indikator untuk tingkat kematian atau case fatality rate pada kasus DBD ini yang ditoleransi harus di bawah 1%. Nah, alhamdulillah pada tahun 2011 kemarin angka kematian kita hanya 0,6% dari 2.500 sekian tadi kasus ya. Kasus itu hanya 0,6% yang meninggal. Masih tidak menggembirakan. Artinya kita berharap 0% ya. Nggak, walaupun di bawah 1, tapi dari 1. Secara manajemen program itu sudah cukup bagus dalam ini ya. Tapi kita berharap tentunya jangan ada yang meninggal. 0% ya. Iya, 0%. Oke, tentu banyak hal yang nanti kita coba lihat apa yang sekarang digarap oleh pemerintah untuk mencegah sampai pada taraf 0% tingkat kematian daripada korban DBD. Dan kita pemirsa sudah hadir di studio satu orang narasumber lagi, yaitu Bapak M. Yusuf, SAG MPD. Beliau merupakan Ketua Pembina DPP Iskada Aceh. Assalamualaikum Pak Yusuf. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di studio di TVRI Aceh. datang. Ya, kita kembali ke Bang Muhtar dulu. Untuk Bang Muhtar, Anda sebagai jurnalis tentu terlibat di lapangan, melihat banyak hal di masyarakat, khususnya kalau kita segmen khususkan pada persoalan DBD. Nah, apa yang Anda lihat terkait kalau kita lihat laporan ini, kan masih banyak kasus-kasus di masyarakat. Tren apa yang dipraktekkan di masyarakat sehingga kasus ini kayaknya hampir merata di semua kabupaten kota? Ya, terima kasih. Saya pikir begini, soal banyak masalah di masyarakat adalah persoalan pola hidup ya. Pola hidup, jadi kebersihan di situ. Karena kan yang namanya DBD ini Pak, nyamuknya nyamuk canggih ya. Nyamuk kota ini. Jadi dia hanya ada di siang hari, kemudian di jam-jam 10-an gitu ya. Dan sore hari. Dan sore hari sekitar jam 4 sampai jam 6 itu jam-jam istirahat itu. Ada misalnya anak TK belum sekolah. Kemudian kita sudah pulang kerja. Nah, hal-hal begitu. Jadi saya melihat peran media di situ adalah mengedukasi, bagaimana misalnya menyebarkan pesan informasi dari dinas kesehatan. Kemudian dari salah satu peran media kan seperti itu, edukasi, selain kontrol sosial juga. Nah, kita gembira tadi ketika ada penurunan kasus dari 2.800 menjadi 2.500. Tapi perlu dilihat juga apakah itu perannya masyarakat atau perannya pemerintah, stakeholdernya, atau perannya orang-orang dakwah barangkali di situ. Nah, saya lihat penyebaran informasi yang sangat dibutuhkan di situ. Oke, berarti satu sisi hari ini katakanlah dari investigasi teman-teman jurnalis misalnya melihat bahwa ada faktor pola itu menjadi salah satu alasan tadi menyebarnya ke berbagai wilayah yang ada di Aceh. Nah, selama ini bagaimana katakanlah media mencoba untuk memberikan sesuatu yang menjadi preventif bagi masyarakat, bahwa pemberitaan yang dilakukan itu pemberitaan yang mungkin bisa menjadi nilai edukasi seperti Bang Muhtar sampaikan tadi. Iya, selama ini memang kita di media itu jarang sekali melakukan evaluasi apakah dampak dari pemberitaan kita itu tercerahkan kepada masyarakat atau tidak. Tapi yang pasti di situ peran media itu benar-benar dikuatkan sehingga tidak memberikan hal-hal yang bisnis ya. Seperti misalnya kita lihat persoalan media di Aceh itu sangat jarang dalam pemberitaan yang reguler, tetapi dia kasuistik. Kalau ada kasus baru berita gitu. Kemudian setelah itu lupa, kemudian ada muncul penjawabannya, muncul lagi kasus DBD-nya, naik berita lagi kemudian muncul. Jadi lebih kepada kasuistik itu, lebih kepada boomingnya. Kalau ada booming baru naik beritanya. Jadi tidak ada pemberitaan yang katakanlah yang kontinuitas. Iya, kontinuitasnya. Jadi ada sebuah pesan-pesan yang disampaikan misalnya dari minggu ke minggu, sehingga masyarakat bisa memahami. Jadi sejauh ini memang belum. Jadi sangat tergantung kepada isu terkini yang ada pada saat itu. Karena memang seperti disampaikan, ini booming tidak kalau kita sampaikan. atau sekarang mungkin yang paling santer dibicarakan itu soal pemilu kada kan Bang Muhtar kan. Karena ini menyangkut. Itu demam juga sana. Demam politik. Demam politik jadi. Oke, saya ke Pak Yusuf. Nah, Pak Yusuf, dari pemahaman Anda yang terus terjun ke masyarakat, apa yang Anda lihat tentang pemahaman masyarakat menyangkut tentang persoalan DBD yang ini juga sebenarnya salah satu bencana yang cukup mematikan tanpa disadari oleh masyarakat sendiri. Mungkin yang terbentuk oleh masyarakat yang masuk bencana adalah tsunami atau gempa dan sebagainya, tapi di sisi lain DBD juga bagian dari itu. Nah, mungkin ketika Anda terjun di masyarakat dan melihat bagaimana sebenarnya pemahaman mereka terkait dengan persoalan DBD ini. Ya. Yang paling penting kita pahami adalah bahwa
masyarakat itu tidak menginginkan dirinya sakit. Tidak ada itu. Pertama. Coba kita lihat itu kan lebih kepada apa disampaikan oleh Pak Mukhtar tadi, bahwa bagaimana masyarakat itu teredukasi. Jadi berarti kita melihat perlu peningkatan kesadaran pada masyarakat dalam rangka untuk menjaga kesehatannya, terutama kesehatan lingkungan dengan pola hidup yang sehat, misalnya seperti yang disampaikan tadi. Hari ini ya kita tidak bisa menyalahkan siapa, karena memang yang namanya penyakit, apalagi DBD itu nyamuk, boleh dikatakan nyamuk elit ya, saya. Nah, kalau elit juga menghabiskan dana elit ya untuk menanggulanginya ya. Nah, saya pikir peran ini harus peran bersama lah. Dan kita pikir masyarakat perlu edukasi dan sosialisasi upaya peningkatan kesadaran itu. Kalau pemerintah dalam hal ini memiliki program dan rencana itu, ya saya pikir harus rencananya jangka panjang, bukan jangka pendek. Apalagi jangan sampai terjadi kasus baru kita timbul ke lapangan. Itu persoalan. Secara manajemen, secara program juga pemerintah harus melihat itu. Tidak serta-merta dengan rencana anggaran simultan, setelah tidak ada anggaran, tidak ada di lapangan. Ini masalah. Yang kedua, masyarakat. Yang namanya masyarakat itu kan dia perlu pembinaan. Nah, hari ini masyarakat tidak bisa disalahkan. Tapi yang bertanggung jawab kita bersama dengan segala komponen adalah pemerintah, juga komponen masyarakat itu sendiri. Dan cukup strategis kalau hari ini pemerintah mampu untuk memfungsikan perangkat desa dengan kerjasama yang cukup baik dengan media yang digunakan secara simultan.